Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kardina Umi Zarin dari Universitas Pancasila Bekasi, Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Di sini kita akan membahas tentang hubungan antara IQ dengan hasil belajar. Pengertian IQ, Intelligence Quotient. Istilah IQ diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1912 oleh seorang ahli psikologi berkebangsaan Jerman bernama William Stern, Gold 1981. Desmita dalam buku Psikologi Perkembangan menjelaskan bahwa IQ adalah kemampuan berpikir secara abstrak, memecahkan masalah dengan menggunakan simbol-simbol verbal, dan kemampuan untuk belajar dari dan menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Salah satu yang sering digunakan untuk menyatakan tinggi rendahnya tingkat intelijensi adalah menerjemahkan hasil intelijensi ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan seseorang bila dibandingkan secara relatif terhadap suatu norma. Realisasi penerapan IQ. Bagaimana caranya IQ ini dapat kita laksanakan? Nah, tes intelijensi yang diberikan di sekolah terbagi atas dua kelompok, yaitu yang pertama ada tes intelijensi umum, General Ability Test, dan tes intelijensi khusus, yaitu Specific Ability Test or Specific Aptitude Test. Nah, di dalam tes intelijensi umum disajikan soal-soal berpikir di bidang penggunaan bahasa, manipulasi bilangan, dan pengamatan ruang. Nah, sedangkan di dalam tes intelijensi khusus menyajikan soal-soal yang terarah untuk menyelidiki apakah siswa mempunyai bakat khusus di suatu bidang tertentu. Misalnya, di bidang matematika, di bidang bahasa, di bidang ketajaman pengamatan, dan lain sebagainya. Hasil testing dilaporkan dalam bentuk IQ sesuai yang dikemukakan oleh W.S. Winkel bahwa hasil testing intelijensi lazim dinyatakan dalam bentuk intelligence quotient or IQ yang berupa angka yang diperoleh setelah seluruh jawaban pada tes intelijensi diolah. Nah, angka itu mencerminkan taraf intelijensi. Makin tinggi angka itu diandalkan, makin tinggi pula taraf intelijensi siswa yang menempuh tes. 12 dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa IQ merupakan bentuk dari hasil tes intelijensi yang berupa angka, sehingga tes intelijensi sering disebut dengan tes IQ seperti itu. Jadi ya dibagikan beberapa soal kepada semua siswa dan siswa tersebut menjawabnya. Nanti di situ akan diperoleh hasil tes IQ tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor kecerdasan yang diungkap dalam tes IQ. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama di sini ada kemampuan memahami masalah. Nah, jika anak tersebut tes IQ-nya mendapatkan hasil yang tinggi, maka anak tersebut dapat memahami masalahnya, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengalaman masa lalunya dalam menghadapi situasi praktis sehari-hari. Yang kedua, yaitu ruang lingkup pengetahuan, menunjukkan tingkat kepedulian siswa terhadap situasi sosial dan masyarakat. Yang ketiga ada daya analisis dan sintesis, yaitu kemampuan siswa dalam memberikan alasan yang logis, dalam mengambil kesimpulan dan menerapkannya dalam kehidupan praktis atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ada kemampuan menggunakan konsep dasar numerik, antara lain yaitu menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan mengalihkan yang diperlukan dalam belajar hitung matematika.
Selanjutnya ada hubungan IQ dengan hasil belajar siswa. Menurut W.S. Winkel, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap interaksi belajar mengajar adalah taraf intelijensi siswa. Di dalam intelijensi terdapat beberapa komponen, dan setiap komponen intelijensi tidak sama peranannya dalam prestasi di berbagai bidang kehidupan. Banyak orang yang berpendapat bahwa orang yang mempunyai keberhasilan belajar yang maksimal, seseorang harus memiliki intelligence quotient or IQ yang tinggi, karena intelijensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar, dan pada akhirnya seseorang dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Kini kita tahu bahwa gagasan tentang IQ tidak dapat memberikan penilaian terhadap keseluruhan intelijensi manusia yang beraneka ragam. IQ hanya mengukur jenis intelijensi tertentu sesuai dengan kebudayaan tertentu dan untuk tujuan tertentu. Jadi IQ ini tidak mengukur semua intelijensi kepada manusia. Tapi ada faktor-faktor lain selain mengukur IQ tersebut, dari nilai hasil IQ tersebut. Selanjutnya, berbagai macam kecerdasan atau intelijensi. Nah, kecerdasan atau intelijensi bukan hanya IQ saja. Selain itu terdapat EQ, yaitu Emotional Quotient, atau E, yaitu Emotional Intelligence atau intelligence emosi. Nah, dan ada juga MI, Multiple Intelligence atau intelijensi ganda, atau juga bisa disebut kecerdasan majemuk. Howard Garrett telah mengidentifikasi berbagai kecerdasan, yakni ada linguistic intelligence atau kecerdasan linguistik, yaitu bahasa. Ada juga musical intelligence atau kecerdasan musikal, logical mathematical intelligence atau kecerdasan matematis atau logis. Ada juga visual spatial intelligence atau kecerdasan ruang visual, body kinetic intelligence atau kecerdasan kinetik badani, interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal, serta menambahkan satu tipe kecerdasan, yakni natural intelligence atau kecerdasan lingkungan. Wah, banyak sekali ya berbagai macam kecerdasan tersebut, tidak hanya IQ sendiri. Selanjutnya di sini kita menemukan kesimpulan dari apa yang kita bahas kali ini. Itu kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap hubungan antara IQ dengan hasil belajar siswa, yang berarti siswa dengan IQ dan intelijensi tinggi berkecenderungan akan tinggi pula hasil belajar siswa. Di kemudian pula sebaliknya, tinggi rendahnya hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh intelijensi saja, tapi ada beberapa faktor yang terkait di dalamnya. Di sini ada sedikit quotes, yaitu emotional intelligence more than any other factor, more than IQ or expertise account for 85% to 95% of success at work. IQ is a threshold competence. You need it, but it doesn't make you happy start. Emotional Intelligence Gap by Warren G. Bennis. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.